Shalom, bagaimana kabarnya di hari ini? Saya berharap saudara dalam keadaan sehat dan juga merasakan kelimpahan yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada sebuah cerita. Pada suatu hari, seorang tuan mengajak hambanya untuk berburu di dalam hutan yang cukup lebat. Mereka berjumpa dengan rusa. Dan tuan dan hamba ini mengejar rusa itu dengan harapan untuk mendapatkan hasil buruan. Tanpa sengaja, sang hamba terpleset. Senapan yang di tangannya kemudian tertarik pelatuknya. Dan peluru terlontar dan mengenai jari kaki tuannya. Hal ini menjadikan sang tuan kehilangan satu jari di kakinya. Sang tuan sangat marah. Dan pada akhirnya sang hamba ini dipenjarakan. Dan setelah sembuh dari sakitnya, sang tuan ini kembali berburu. Namun kali ini dia sendirian untuk masuk ke dalam hutan. Apa yang terjadi? Ternyata dia tidak menemukan buruan, tapi dia malah tertangkap oleh suku pedalaman. Mereka dibawa ke dalam hutan oleh suku pedalaman dan akan dijadikan persembahan untuk dewa mereka. Kepala suku kemudian meneliti, mengecek seluruh tubuh sang tuan ini. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Namun ketika memeriksa di bagian kaki, kepala suku ini menemukan bahwa jari seorang ini atau tuan ini hilang atau cacat. Sehingga ia dilepaskan. Ia tidak jadi dicincang untuk dipersembahkan kepada dewa mereka karena sang tuan ini cacat. Kemudian dengan rasa bergembira dan syukur, sang tuan ini langsung menuju ke penjara. Sesampai di penjara, sang tuan ini memeluk hambanya yang sudah dipenjarakan. Kemudian minta maaf dan menceritakan apa yang terjadi. Sang tuan ini berkata kepada hambanya, "Maafkan aku. Terima kasih engkau telah menyelamatkanku." Sang hamba ini justru malah bingung. "Ada apa Tuhan? Saya di dalam penjara. Saya tidak melakukan apa-apa." Kemudian tuan ini bercerita bahwa ketika berburu, ia tertangkap oleh suku pedalaman dan akan dijadikan sebagai korban persembahan kepada dewa-dewa mereka. Namun karena jarinya hilang satu atau mengalami kecacatan, dia dibebaskan, tidak dijadikan sebagai korban persembahan. Kemudian sang hamba ini juga menangis dan mengucapkan terima kasih kepada tuannya. "Terima kasih Tuhan, karena engkau memenjarakanku. Kalau tidak, hari ini kita berburu. Tuanku bebas dari suku pedalaman. Namun aku, orang yang lengkap, malah akan menjadi persembahan bagi dewa-dewa mereka." Lalu mereka berpelukan, kemudian sang tuan itu membebaskan hambanya dan mereka bersama-sama untuk melakukan kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari cerita ini kita harus belajar bahwa menjalani kehidupan kadangkala kita diproses Tuhan sedemikian rupa dan itu membuat kecewa. Seperti sang tuan tadi kecewa karena kehilangan kakinya. Sekalipun hambanya tidak sengaja. Namun kekecewaan itu sangat dirasakan. Bahkan sang tuan ini sampai memenjarakan hambanya. Begitu juga sang hamba merasa kecewa dengan tuannya. Karena apa yang dilakukan atas dasar tidak sengaja. Namun ia harus menanggung hukuman. Harus berada di dalam penjara. Namun perjalanan kehidupan terus berlanjut.
Dan pada akhirnya mereka mengetahui bahwa ada rencana yang indah yang Tuhan berikan, yaitu keselamatan dalam kehidupan mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sabda firman Tuhan hari ini mengingatkan kita yang terambil dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, kita adalah pribadi yang sudah dipanggil Tuhan menjadi anak-anak-Nya. Menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melalui banyak sekali proses yang harus kita hadapi. Dan setiap proses itu ada yang membuat kita bersuka cita, namun ada juga yang membuat kita kecewa, menangis, berbeban. Namun ketika proses itu tidak menyenangkan, jangan cepat putus asa. Jangan cepat menyalahkan keadaan, jangan cepat menyalahkan orang lain, jangan cepat menyalahkan Tuhan. Hidupi setiap proses itu, karena proses belum berakhir. Dan ketika Tuhan memproses kita, Tuhan pun bertanggung jawab untuk memberikan yang terbaik. Endingnya pasti sesuatu yang menyenangkan. Saudara, hari ini kita diingatkan, menjalani kehidupan dalam proses itu tidak mudah. Namun, menjalani proses bersama Tuhan itu akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Endingnya atau hasil akhirnya adalah sesuatu yang menyenangkan. Oleh sebab itu, tetaplah nikmati dalam setiap proses saudara. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, ingat Tuhan. Karena Tuhan memproses itu untuk mendatangkan kebaikan. Kita diingatkan bahwa Tuhan turut bekerja dalam setiap sesuatu yang boleh terjadi dalam kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan. Semangat pagi, Tuhan Yesus memberkati.